Jokowi sudah mengajak dan mencontohkan suntikan vaksin booster kedua ini ya, yaitu Indovac. Em, Apakah vaksin yang dahulu sudah diteliti oleh lembaga Eijkman yang Anda pimpin, akhirnya digunakan juga ya untuk booster? Bagaimana Anda lihat dalam kebijakan mengenai hal ini? Ya, jadi kalau kita cermati vaksin Indovac ini kan berbasis protein rekombinan. Ya, jadi ini teknologi yang sudah atau saat ini termasuk paling banyak dipergunakan sejak lama. Misalnya vaksin hepatitis juga menggunakan teknologi yang sama, dan teknologi ini sudah dikenal efektif, juga termasuk cost efektif ya, dan juga aman, ya, termasuk yang paling aman uh, untuk digunakan sebagai vaksin. Oleh karena itu, penggunaan vaksin Indovac ini yang berbasis dengan protein rekombinan ini sesuai, ya, sangat sesuai untuk memberikan vaksin pada populasi yang saat ini ditargetkan, misalnya usia lanjut atau mereka yang memiliki komorbid dan sebagainya. Karena sekali lagi vaksin yang berdasarkan protein rekombinan ini termasuk yang paling aman. Dan Eijkman selama ini memang sudah bekerja sama dengan Bio Farma untuk mengembangkan vaksin berbasis protein rekombinan ini. Baik, Profesor, masih mengenai formulasi dari vaksin Indovac ini. Sebagai peneliti dan vaksin Indovac ini, bagaimana sebenarnya vaksin ini dengan formulanya bisa kuat melawan subvarian COVID-19 seperti subvarian-varian terbaru seperti Omicron XBB maupun BQ1? Ya, saat ini memang beberapa vaksin mengklaim bahwa bisa mengatasi sifat-sifat virus yang belakangan ini yang disebutkan memiliki kemampuan untuk escape atau melepaskan diri, atau bahasa Jakartanya ngeles gitu ya, dari kekebalan yang dimiliki oleh individu, ya, baik dari vaksinasi maupun pasca infeksi. Ya, tapi intinya adalah ini WHO sendiri menyatakan selama kita sudah mendapatkan vaksin apapun itu, maka kita sudah memiliki kekebalan. Dan yang penting lagi adalah kekebalan itu diperankan oleh dua sistem, yaitu kekebalan humoral yang kita mengukurnya dengan kadar antibodi, tapi juga ada kekebalan seluler, ya, yang merupakan kemampuan sel untuk membunuh virusnya. Nah, yang dikejar lagi adalah bahwa dengan pemberian vaksinasi atau imunisasi ini, maka individu itu akan memiliki memori atau daya ingat, ya, sehingga kapanpun, walaupun misalnya kadar antibodinya sudah agak menurun, tetapi karena dia memiliki memori, begitu ada paparan terhadap virus COVID-19 ini, apapun itu ya variannya atau subvariannya, maka si respon imun tubuh itu akan lebih cepat bereaksi, Baik. ya, sehingga menimbulkan kekebalan untuk melawannya.